Karena kan mungkin Rara pernah dengar cerita tentang produk makanan ayam ya, ayam geprek tuh ya, yang terkenal antara merek A, kan mereka hampir sama juga sih ya. Ya. Dan warnanya pasti sama. Yang gambar logonya ayam, iya, ada kiri atau ada kanan ya. Nah itu. Ada cabenya enggak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Alia, bisa dipanggil Rara. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pastinya dari dosen kebanggaan kita, dosen Teknokrat, yaitu Pak Ade. Hai Pak Ade. Sebelumnya perkenalan aja dulu Pak Ade, nggak apa-apa? Oke, baik Rara. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Dwi Putra, saya dosen di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di sini Pak Ade banyak nih ngajar mata kuliah. Nah, itu mata kuliah apa aja tuh Pak Ade? Oke, di sini kebetulan saya ada beberapa mata kuliah yang saya ajar ya, salah satunya desain grafis, lalu ada aplikasi komputer, dan desain user experience atau desain pengalaman pengguna seperti itu. Nah, dan itu sangat dominannya ke desain berarti ya Pak Ade ya? Ya kebetulan sekali ya, desain ya, grafis, desain UX, ya pokoknya kalau desain ya lari ke saya. Desainnya pasti ke Pak Ade gitu ya. Iya. Nah, sebelumnya itu Rara pernah dapat mata kuliah itu Pak Ade, desain grafis, dan ada belajar tentang buat banner, pamflet, logo. Nah, dan salah satunya ini yang benar-benar lagi maraknya, benar lagi tertarik banget anak-anak muda zaman sekarang nih tentang logo. Nah, itu Pak Ade mungkin bisa menjelaskan secara detail bagaimana tentang logo itu Pak Ade. Oke, ya teman-teman kuliah Teknokrat pasti khususnya yang mahasiswa ya di semester awal itu ada sudah ngambil mata kuliah desain grafis pastinya seperti Rara tadi bilang ya, dan salah satu materinya yaitu tentang pembuatan logo ya. Nah, logo itu suatu hal yang penting harus dimiliki oleh setiap perusahaan Rara ya, yang biasanya itu digunakan untuk image mereka ya, atau untuk simbol ataupun yang mewakili dari usaha mereka tersebut ya, seperti itu. Nah, dan untuk membuat logo itu pasti ada tahap-tahapannya kan Pak Ade ya, semua itu kan pasti ada prosesnya, itu gimana bisa Pak Ade? Oke. Ya, tentu saja setiap hal itu tidak ada yang instan ya. Ya, seperti teman-teman yang sedang membuat skripsi itu pasti ada yang instan ya, harus ada tahapan-tahapannya ya. Bahkan yang namanya instan sekalipun ya nggak tiba-tiba jadi ya. Kita baca tuh dibalik ke tahapan-tahapannya dari A sampai siap dihidangkan. Ya, walaupun instan namanya. Iya, seperti itu. Nah, berikut membuat logo juga demikian ya. Ada beberapa hal dulu yang harus kita perhatikan ya. Kan kalau di kelas itu biasanya Rara masih ingat ya, itu langsung ke praktik ya. Oh iya, langsung ke praktik, jadi nggak ke materi. Jarang dijelaskan secara rinci teorinya. Nah, di sini teman-teman kuliah Teknokrat bisa menyimak nantinya ya. Sebenarnya beberapa hal yang harus kita perhatikan nih Rara sebelum kita mulai mendesain, itu ada 5 sebenarnya ya. Pertama itu kita harus memperhatikan tentang kesatuannya, lalu ada dominasi, kemudian irama, kemudian yang keempat ada proporsi, dan berikut adalah keseimbangan. Tapi untuk kali ini tidak akan saya bahas secara detailnya Rara, karena pembahasan sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman kuliah Teknokrat bisa cari ini di channel kuliah Teknokrat video saya sebelumnya, seperti itu. Tentang judulnya desain grafis pastinya Pak Ade. Iya. Oh ya, nah dan logo ini kan banyak sekali Pak Ade, di perusahaan itu pasti berbeda-beda logonya. Iya, betul. Nah itu ada jenis-jenisnya nggak sih Pak Ade? Iya, setiap logo, setiap usaha atau setiap perusahaan atau bahkan organisasi ya itu pasti memiliki logo yang masing-masing dan sudah pasti berbeda ya, karena tidak mungkin setiap perusahaan itu memiliki logo yang sama ya. Ya ada sih beberapa yang sama tapi tidak plak-plakan sama. Mungkin temanya yang sekilas sama seperti itu. Nah, di sini agar nanti teman-teman ketika akan belajar membuat logo tidak bingung kira-kira saya harus bagaimana sih membuat logo. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan jenis-jenis logo itu ada apa saja ya. Kayak Rara, ternyata logo itu ada 7 jenis Ra. 7 jenis. Iya, apa 7 jenis. Oke. Yang pertama itu adalah lettermark logo. Ya, lettermark itu logo yang isiannya atau bentukannya itu seperti inisial
Kok jadi yang inisialnya aja kayak huruf gitu? Huruf, ya. Misalkan Rara pernah melihat logo TV HBO, ya, itu kan ada kepanjangannya, ya. Nah, itu jadi logonya hanya HBO saja, atau TVRI, ya, Televisi Republik Indonesia. Jadi logonya TVRI, atau NASA dan sebagainya. Nah, selain itu Rara, yang kedua ada yang namanya workmarks atau logotypes. Ya, logotypes ini juga kalau kita merujuk sejarahnya adalah pada awalnya mereka tuh kebanyakan menggunakan tipe yang logotypes. Ya, nah logotypes ini hampir sama sih lettermark, hampir sama. Cuma kalau lettermark kan inisial, ya tadi TVRI atau ANTV zaman dulu kan ya, atau SCTV. SCTV juga ya. sama. Nah itu larinya ke lettermark. Nah kalau wordmark ini Rara, dia itu kata, tapi tidak ada gambar lain kecuali ya sebuah kata. Contoh logo Google, ya kan hanya huruf GOOGLE seperti itu. Atau kalau Rara pernah mengkonsumsi minuman Coca-Cola pastinya ya, favorit nggak tuh? Favorit ya. Nah, itu logonya hanya berupa tulisan ya, Coca-Cola seperti itu. Oke, selanjutnya nih yang ketiga nih, ini yang paling sering digunakan ya, yaitu logo yang berbentuk simbol atau pictorial mark ya. Oke, mungkin Rara tahu ya logo brand dari smartphone terkenal ya. Yang gambarnya Apple Croak ya. Itu Croak aja mahal ya Raya, apalagi utuh ya. Oke, jadi ya sebut saja logo Apple ya. Jadi kalau logo dengan simbol ini, mereka benar-benar menyimbolkan apa yang sesuai dengan produk mereka. Jadi mereka kan Apple ya, jadi logonya Apple tersebut ya. Atau kalau anak muda zaman sekarang nih, mungkin Rara yang hobi memberikan cuitan di Twitter ya, hobi nggak Rara dengan Twitter? Kayak belak-belakan gitu di Twitter ya, pas curhat gitu. Nah, ini kan istilahnya kan tuh cuitan ya, tweet tuh tweet ya, Twitter. Nah, jadi kan yang melakukan cuitan itu biasanya burung ya. Nah, ini logo Twitter lah burung. Ya, jadi kalau simbol itu benar-benar hampir menyimbolkan dari produk mereka. Ya, contohnya tadi produk Apple, ya logonya Apple ya. Twitter ya burung seperti itu. Masih ada yang keempat nih Ra. Ada lagi. Masih ada, yaitu logo abstrak. Ya. Kalau abstrak itu kita tidak perlu menampilkan secara harfiah bentukan dari produknya tersebut. Ya kayak tadi misalkan toko buku itu nggak perlu ada gambar bukunya. Ya kayak mungkin Rara tahu produk Nike. Iya. Ya logonya kan seperti tanda checklist ya, atau seperti alis cewek-cewek masa kini ya, logonya kayak Nike nih tapi kebalik ya, kayak seperti itu tidak menggambarkan ada bentuk sepatunya. Kan Nike itu dominan produk sepatu ya. Nah itu tidak ada gambar sepatu sama sekali karena dia menggunakan logo yang sifatnya abstrak seperti itu. Atau ada lagi yang disebut dengan maskot logo nih. Ya, kira-kira Rara tahu nggak perusahaan apa yang logonya itu pakai maskot? Boleh sebut merek nggak Pak? Ya, contohnya aja ya, yang dekat kampus kita nih ada KFC. Nah, betul ya. Yang kalau Rara ingat logonya seperti apa? Ada bentukan apa? Bentukannya kayak ada gambar kakek-kakek tua gitu. Oke, udah tua ya kakek ya. Yang namanya kakek udah tua ya. Dan itu yang nyiptain itu ya Pak ya? Iya, benar si Colonel Sanders tersebut. Ya, jadi si penciptanya KFC itu dijadikan sebagai maskot ya, yaitu menggunakan ya tadi saya bilang si Colonel Sanders tersebut. Atau misalkan ada beberapa seperti klub-klub basket yang Chicago Bulls misalkan, itu kan dia menggunakan logo banteng ya, karena ada Bulls yaitu banteng dan sejenisnya seperti itu. Oke, yang keenam nih ada kombinasi. Tadi kan sudah ya kombinasi itu. Tadi kan ada yang teks aja, ada yang gambar aja, ada yang abstrak. Nah, jadi ini gabungannya ya Pak ya? Digabungkan. Ya. Jadi di dalam satu logo itu ada teksnya juga ya. Jadi seperti sama sih rata-rata hampir di produk makanan seperti ya Burger King ya. Itu kan kita bisa lihat siluet seperti burger, ada tulisan Burger King-nya. Dan itu ada gabungan ya, gabungan dari yang tadi yang ada letternya juga ada simbolnya juga ada. Begitu namanya kombinasi logo. Nah, yang terakhir itu emblem logo. Emblem logo apa tuh Pak? Nah, emblem logo ini salah satu jenis logo yang sudah cukup cukup saya bilang sih cukup tradisional ya. Maksudnya
bisa dibilang kurang kekinian ya, karena bentukannya terlalu ribet menurut saya, nggak Monoton kurang gitu atau kurang gimana? Monoton atau memang Ya bisa dibilang monoton juga, ya. dan terkesan kaku ya begitu. Mungkin ya bukan mendeskripsikan atau bagaimana ya, jadi tampilannya tuh kurang kekinian ya. Biasanya tuh kalau kita lihat tuh logo-logo instansi ya, logo instansi misalkan logo pemerintahan Bandar Lampung ya, atau logo OSIS dulu sekolah, bentukan tuh bertata seperti perisai atau ya segi 5 atau apa. Dan bahkan logo kampus kita nih Rara, logo Teknokrat tuh menggunakan emblem logo. Emblem logo, kalau berarti logo kita. Iya, dia jenisnya larinya ke emblem logo. Seperti logo Harvard University juga sama seperti itu. Ya, jadi itu tadi Rara ada 7 jenis logo. Jadi, berarti kalau misalnya emblem logo ini Pak bisa nggak dipakai untuk bisnis atau apa? Kalau untuk marketing itu nggak bisa? Ya, semua jenis logo tadi bisa digunakan untuk bisnis ya pastinya ya, tidak terbatas. Itu dikembalikan kepada kebutuhan ya, karena kan biasanya setiap perusahaan ketika membuat logo itu kan mereka berkomunikasi ke bagian desainernya ya, dan rata-rata desainer itu mewujudkan apa keinginan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan menggambarkan demikian, ya mau tidak mau desainernya harus mengabulkan permintaan dari kliennya seperti itu. Jadi kalau minta emang emblem, konsepnya ya udah, jadi nggak dibatasin seperti itu. Nah, dan tips untuk membuat logo karakter brand itu tersendiri gimana itu Pak? Oke. Untuk mendesain logo ya, di sini kita harus pertama mengenali dulu bisnis yang ingin direpresentasikan. Nah, itu sangat perlu sekali. Misalkan Rara kira-kira cita-citanya menjadi pengusaha nggak nih? Pengusaha kayaknya nggak cocok deh Pak. Nggak cocok ya, tapi sedang berusaha kan ya, berusaha untuk pasti ada untuk pernah mencoba, dan itu makanya Rara nggak tahu kalau misalnya tahu kalau nggak cocok karena pernah mencoba. Oke, ya. Jadi misalkan ya Rara atau siapapun teman-teman di sini yang sedang menyaksikan video ini ingin membuat usaha, ya harus tahu dulu nih usahanya apa, ya biar nanti logonya atau gambaran dari perusahaan tidak lari jauh ya. Simpel lagi nih aja. Walaupun tadi kan saya bilang logo itu nggak melulu harus menyimbolkan dari apa usaha kita. Kayak toko buku nggak melulu harus ada gambar bukunya. Ya contoh nih. Starbucks ya, Starbucks nggak tahu dia tuh menjual makanan minuman, tapi logonya itu tidak ada simbol kopi sama sekali ya, tapi dia mengambil dari analogi cerita di balik itu semua, ada maknanya. Nah, jadi setiap organisasinya atau perusahaannya itu harus bisa memikirkan ya, kira-kira bagaimana cara logo ini bisa merepresentasikan usaha yang sedang dia rintis. Ya, jadi nih kembali ke ceritanya Starbucks. Nah, Starbucks itu kan Rara tahu ya, bahwa dia itu menjual kopi dan makanan di situ kan ya. Tapi kok nggak ada logo kopi sama sekali? Ya, karena kalau teman-teman lihat logo Starbucks itu adalah perwujudan dari makhluk mitologi Rara yang biasa kita kenal Putri Duyung seperti itu ya. Nah, itulah perwujudan dari Putri Duyung. Nah, kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu kala itu ceritanya, ya, tapi saya nggak hidup zaman dulu ya. Zaman purba lagi. Ya, kelamaan itu ya. Ya. Saya baca dan saya mendengar bahwa makhluk mitologi tersebut suka menarik perhatian nelayan tuh dengan nyanyiannya. Iya, itu seperti itu. Pernah dengar kan ya? Pernah dengar, apalagi kayak siren teduh itu. Iya. Nah, jadi ketika nelayan mendengar nyanyiannya, mereka akan hanyut, terlarut, terus lama-lama ya dibawa mati oleh makhluk tersebut. Ya, nah maksudnya adalah Starbucks tuh ingin gimana caranya konsumen itu bisa lama, betah, terus ya pesan lagi di situ, merasa nyaman. Ya, dia mengambil analogi seperti itu. Jadi nggak melulu harus produk kopi harus ada logo kopinya. Misalkan produk makeup harus ada gambar yang simbol makeupnya, itu nggak perlu seperti itu. Jadi harus bisa mengenali bisnisnya agar kita nanti bisa jadi mencari simbol apa nih yang pas untuk merepresentasikan perusahaan kita seperti itu. Oke, dan yang pasti juga nih Rara dan teman-teman semuanya pasti harus juga memahami dasar-dasar pembuatan logo. Sudah dibahas tadi ya, karena sudah ada di video saya sebelumnya. Lalu juga, nah Rara pernah nggak dulu dapat tugas
di mata kuliah desain grafis tentang buatan logo? Pernah. Pernah nggak mengalami istilahnya saya harus buat apa sih seperti itu? Ya kayak bingung. Pertama kali itu kita tahapan itu gimana sih membuat logo ini gitu. Dan disuruh buat logo apa, dan jadi kan kayak ya itu kata Pak Ade tadi kan. Mungkin selama ini mungkin Lara dan mahasiswa lainnya mungkin pernah berpikir kayak misalnya disuruh buat tentang makanan dan itu harus ada gambar makanannya. Pasti mikirnya gitu, Pak. Jadi ya. Jadi berarti ketika menjalankan tugas kadang-kadang bingung harus buat apa dan terbatas oleh ide yang seperti itu aja takutnya. Nah, saya harap itu harus, dan teman-teman harus rajin-rajin mencari referensi. Ya, istilahnya ya kita bisa googling. Ya, banyak aplikasi-aplikasi seperti Pinterest. Ya, ini saya gunakan tuh Google, Pinterest. Jadi kalau saya mentok ide tiba-tiba, ya saya buka hal tersebut. Jadi saya googling misalkan logo elektronik atau logo apa. Nanti kan banyak tuh referensi. Bisa kita lihat dan kita gunakan sebagai pemicu ide. Ya, tapi hati-hati, jangan logo yang sudah ada kita pakai begitu aja ya Rara ya. Karena itu nanti jatuh kita plagiat dan itu ada sanksinya pasti ya. Jadi terus bisa cari referensi, sumbernya cukup banyak. Kita udah melek teknologi ya. Jadi kita sudah kenal internet, sudah cukup banyak media sosial bisa kita kulik di dalamnya seperti itu. Oke, yang berikutnya juga tahapannya adalah setelah kita punya ide, nah kita mulai rancang ya, bisa buat sketsanya ya, nggak harus bagus, misalkan Pak Rara nggak bisa gambar, gambar aja sekiranya oh ini mau ada perwujudan gambar ini, nah, nanti kan ceritakan ke desainernya, nanti biar desainer yang mewujudkan keinginan kita seperti itu. Dan yang kalau misalnya Pak kan mau buat logo nih, dan itu logonya tuh hanya warnanya aja gitu yang sama misalnya kita nyari ide di Pinterest tadi yang kata Pak Ade, nah dan itu warnanya sama, itu bakalan kena sanksi nggak sih Pak? Oke. Sebenarnya tergantung seberapa persen tingkat kemiripannya ya. Sebenarnya seperti lagu ya, orang kan pernah mendengar lagu A mirip dengan lagu B, notasinya, iramanya, itu karena tangan kan cuma do re mi fa sol la si do dan ya udah. Ya, jadi kadang-kadang oh lagu A kok mirip lagu B, setelah kita dengar lagi oh ternyata beda. Ya, sama desain juga seperti itu. Karena kan yang kita olah di desain itu nggak jauh-jauh dari namanya teks, gambar, bentuk dan warna. Ya, jadi kalau misalkan warnanya, bentuknya beda tapi warnanya sama, ya itu harus perhatikan lagi seberapa persen tingkat kemiripannya. Ya, karena kan mungkin Anda pernah dengar cerita tentang produk makanan ayam ya, ayam geprek tuh ya, yang terkenal antara merek A, kan mereka hampir sama juga sih ya. Ya. Dan warnanya pasti sama. Yang gambar logonya ayam, satu ada kiri atau ada kanan, ya. Nah itu. Ada cabenya enggak? Iya seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa dibilang plagiat, juga bisa dibilang enggak. Ya tergantung kan, kalau logo tuh namanya trademark ya, trademark. Untuk usaha dagang tuh ada yang namanya trademark. Terus juga kita jangan lupa mengatur masalah hak cipta. Biar nanti kalau Rara udah buat logo nih, udah Rara post, tapi Rara nggak ngurus hal tersebut, tiba-tiba saya pakai, ya Rara nggak bisa ngeklaim. Karena Rara kan belum buat hak cipta. Iya, jadi logo Rara itu dianggap bisa digunakan orang banyak. Tapi kalau Rara udah buat itu dan diatur, udah urus hak ciptanya, saya buat yang serupa atau nyaris mirip, ya saya bisa dituntut oleh Rara. Jadi benar-benar nggak bisa dianggap sepele sih. Maka tadi masalah dari referensi itu boleh, cuman ya tidak apa yang kita temuin di internet kita buat ulang. Meskipun kalau mungkin Rara pernah ingat ya ketika kuliah itu disuruh silakan desain ulang logo TV tertentu misalkan. Nah, kalau tahapan tuh boleh, karena kan tuh hanya untuk nilai. Untuk pembelajaran aja. Iya, bukan untuk dipublish atau digunakan lagi seperti itu. Dan yang terakhir nih Ra, setelah yang tadi udah tahu dari referensi bagaimana dan hal yang sudah saya bahas tadi, kita harus mempelajari software. Ya. Nah itu Pak Ade biasanya pakai software apa nih Pak? Kan itu pasti banyak kan software untuk mendesain. Nah ini yang biasa, yang paling banget Pak Ade suka gitu. Oke. Di sini kita merujuk terhadap apa yang kita pelajari di Technocrat ya. Kalau di Technocrat ini kan ada beberapa aplikasi desain grafis yang kita pakai, seperti misalkan CorelDRAW ya.
terus Photoshop. Photoshop atau yang online itu Canva. Ya. Bahkan dengan PowerPoint pun ya, kalau Rara mau dan teman-teman mau, atau Word sekalipun itu bisa juga untuk buat bisa ya, Pak, logo, ya? sebenarnya bisa, cuman kan kurang tepat ya. Kalau saya secara pribadi sih lebih nyaman ya, Nyamannya di- istilah kalau kita udah nyaman kan ya harus Udah pastinya udah itu terus itu gitu ya Pak terus, yang dipakai. ya. Saya lebih nyamannya ke Corel Draw. Corel Draw. Ya, karena saya lebih leluasa, lebih luas, lebih mudah untuk mengolah objek-objek yang dalamnya. Dan Seperti pastinya itu. udah hafal semua ya Pak ya ini ya. Insya terus Allah. jalan. Iya. Ya, kan udah bertahun-tahun ya itu aja. Udah itu aja tuh bisa. Seperti itu, Rara. Dan itu Pak, Rara pernah dengar pas waktu pelajaran itu pernah dijelasin kalau misalnya logo itu mahal. Dan itu ada yang dari miliaran bahkan sampai triliun. Iya. Nah itu apa Pak Ade bisa menjelaskannya Pak? Oke, betul sekali ya. Saya di kelas pernah bilang ke mahasiswa saya bahwa untuk buat logo itu bisa kita jual dengan harga yang cukup fantastis sih menurut saya ya. Karena kenapa logo itu bisa dihargai dengan harga yang cukup mahal? Karena yang dijual orang itu, yang dihargai orang itu sebenarnya bukan bentuk fisik logo tersebut, tapi dari ide itu tadi, Ra. Ide itu Ya. Karena kan ide itu tidak bisa muncul begitu aja. Iya. Ya, jadi yang dibayar orang ya idenya. Ya, jadi ya wajar kayak mungkin karena pernah mendengar cerita tentang evolusi logo Pertamina ya. Iya, pernah dengar. Yang dulu sebelumnya seperti ada gambar kuda laut, ada bintang ya. Nah, terus berubah menjadi inisial huruf P yang ya Pertamina huruf P awalnya. Ya, Jadi menjadi yang lebih simpel gitu lebih ya, Pak, simpel ya. Berarti kalau huruf P kan inisial, berarti tadi masih ingat nggak lettermark atau wordmark nih kalau inisial? Inisial itu Ya, lettermark lettermark ya. seperti itu. Jadi dari bentukan yang masih sebelumnya tuh emblem sebelumnya, seperti emblem logo terus berubah menjadi lettermark. Ya, itu hanya mengambil inisial P-nya. Nah, Pertamina ini rela mengeluarkan uang sejumlah 8,6 miliar kalau tidak salah. 8,6 miliar. Ya, hanya untuk logo yang Padahal hanya simpel itu ya Pak ya. Simpel Orang itu. mikirnya gitu. ya. Sebenarnya kenapa? Ya istilahnya kita tidak punya skill ya, dan ada orang yang mau bantu kita, ya kita hargailah usaha orang tersebut ya. Nah, itu logo Pertamina di Indonesia ya. Kalau di luar itu ada, mungkin Rara pernah mendengar atau tahu logo BBC, itu logo kantor Hanya berita. inisialnya aja tulis Iya, kata betul. gitu, kata aja. Logonya itu hanya huruf B, dan C. C. Ya. Padahal bisa tuh kita ketik di Word atau di PowerPoint ya. Cuman ya Pakai shape ya Pak ya. pakai shape kotak terus pakai tekstur Iya, udah. pakai tekstur. Cuman ya tau nggak Rara berapa harga logo ini? Berapa tuh Pak? Ya mungkin Rara kalau nanti sekolah sampai S3 terus ambil S1 amin. lagi itu masih sisa duitnya saya Masih rasa. sisa duit. Itu sekitar 23,8 miliar. Banyak sekali ya Pak ya. Ya, dan saya nggak tahu Dan duit itu- semua atau bukan. ya seperti itu. Jadi ya itu karena idenya yang dibayar orang. Dan kadang mandangnya kayak mustahil masa sih segini gitu. Tapi memang kenyataannya seperti itu Kenyataan ya Pak ya. seperti itu, ya karena kalau bicara ide itu kita tidak bisa apa ya anggap cuma Hal gitu sepele doang yang ya. nggak bisa. Apalagi kalau ya Rara nih udah belajar ya, terus tiba-tiba ada saudara yang ingin buka usaha, Iya. Ra, katanya udah belajar desain grafis ya, oh iya, minta tolong dong ini misalkan Bude ya, misalkan Bude ini mau buka usaha catering nih, katanya kalau biar mudah terkenal harus buat logo, ya sini Bude Rara buatin ya, tapi Bude bayar berapa Ra? 1 triliun Bude. Jangan ya. Kamu kayak nggak daya kan? Yang ada ya, jadi ya untuk pemula Dikira-kira kasih kayak harga gitu. yang masih pantas lah, kayak ya udah beli makan siang aja lah. Ya. Karena saya pribadi pun nyara sedikit cerita nih. Ya, saya sering diminta bantuan teman-teman untuk buatin logo. Kayak teman pernah tuh buka usaha toko elektronik ya, jual alat-alat seperti ya televisi dan sejenisnya, diminta bantuan untuk buat logo. Teman saya tuh nanya, berapa ini saya harus bayar? Ya udah pakai aja, doain saya aja biar sehat terus aja udah cukup seperti itu. Oke, keren Karena sekali. saya ya satu
sebenarnya harus bisa menghargai diri sendiri juga ya. Cuman saya nggak tega, ya udah. Karena teman itu posisinya ya Pak ya. Iya, tapi hati-hati lah. Tapi kan sebagai teman juga jangan melakukan harga teman. Benar sekali. Dan itu kita harus menghargai juga kan. Iya, justru teman yang baik itu misalkan berapa? 10.000 nih, bayar 15.000. Iya, dilebihin gitu ya Pak ya. Kelebihan. Dan itu Pak Ade pasti kan udah pernah buat logo, buat orang mesen logo gitu ke Pak Ade. Nah, dan itu ada nggak sih Pak yang tanpa revisi sama sekali gitu? Oke. Atau selalu direvisi? Ya, pengalaman saya ya, karena beberapa teman saya pernah minta atau klien itu kurang terlalu memahami mungkin ya. Jadi dengan saya berikan contoh seperti ini, kebanyakan langsung terima, kebanyakan. Ya, karena apa? Ya, mereka juga bingung mau nyariin apa. Ya, itu dari sisi keilmuan dimiliki oleh klien ya. Jadi kalau kliennya istilahnya terima beres, jadi saya nilai gini, kadang-kadang ketika saya ngedesain itu, saya bilang, menurut saya, ini adalah desain saya yang paling terbiasa aja menurut saya. Tapi kata klien, ini luar biasa sekali. Ya, ini udah bagus. Ya, itu kan karena kembali kepada keilmuan dimiliki dan kembali kepada selera Rara. Ya, apa yang menurut saya biasa aja, ya menurut klien saya udah cukup bagus. Atau ini udah bagus loh buatan saya. Menurut klien, Pak ini kurang, bisa nggak gitu. Ya. Nah, terus Pak Ade biasanya tuh kalau misalnya orang mau buat ini kan, itu Pak Ade tawarin atau nanya dulu, Bapak maunya gimana atau Ibu maunya gimana? Nah, sudah langsung menawarkan. Sudah pasti kita harus tahu dulu nih kebutuhannya. Ya, dari cerita. Ya, kembali biasanya paling mudah itu dari visi misi lah. Jadi perusahaan itu visi misinya apa? Ya, jadi kadang-kadang kita bisa menyimbolkan dari visi misi tersebut. Ya, jadi kalau udah saya mulai buat sketsa, nanti ajukan. Ya, kalau menurut klien tersebut oke, langsung diskusi dengan Corel Draw tadi. Ya, begitu. Nah, tahapan yang penting adalah tahapan komunikasi antara klien ya. Jadi kita sebagai desainer pun nggak boleh egois, ya. Ya saya yang bisa loh, ya udah. Anda suka nggak suka ya ini desain saya nggak boleh. Karena kita kan dibayar untuk. Karena dibayar untuk membuat logo tersebut ya Pak ya. Jadi kita mengikuti apa maunya klien. Betul sekali. Nah, dan pasti Pak Ade punya pesan nih buat para mahasiswa ataupun untuk yang udah alumni pastinya. Nah itu apa Pak pesannya untuk bagi mereka yang suka membuat logo? Atau tahap pemulanya bisa juga. Buat teman-teman mahasiswa yang masih belajar desain grafis atau ingin menjadi desainer pemula ya, sebenarnya intinya jangan takut untuk memulai itu aja ya. Karena kalau kita cuman mikir nanti takut orang nggak suka, takut logo saya nanti nggak terima pasaran, ya kita nggak akan tahu tolak ukur seperti apa. Ya jadi ya udah. Berani mencoba gitu. Ya kecil-kecilan aja nggak apa-apa ya, yang penting orang tahu bahwa kita punya skill dan pasti skill harus terus diasah. Ya jadi kuncinya adalah harus berani untuk memulai, itu aja. Keren banget ya Pak ya, itu tangan. Baik, pada kesempatan kali ini terima kasih Pak Ade sudah menjelaskan ya secara detail. Dan untuk teman-teman sekalian, untuk yang suka desain logo dan udah memulai bisnis, nah jangan takut untuk memulai dan mencoba. Pastinya kita seperti yang Pak Ade bilang tadi, kita nggak akan tahu gimana orang-orang di luar sana bakalan suka atau enggaknya gitu. Dan pasti kalian tetap buat aja nih nggak apa-apa. Ini yang penting bagus nih. Tapi nanti kalau untuk revisi dan lain-lain itu harus terima ya Pak. Iya betul sekali. Oke, untuk teman-teman sekalian, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate
party, yeah, party, 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 party.